Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurata Aini dari kelas 3C dengan NPM A1A020108 dengan dosen pengampu Bapak Wisman MPD, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teknik pembelajaran bahasa. Apa saja itu yang ada di dalam teknik pembelajaran bahasa? Yaitu ada teknik diskusi, teknik translate, teknik role play, teknik brainstorming, dan teknik pengamatan. Di sini saya tidak akan membahas semua tekniknya, tapi hanya beberapa saja. Teknik yang pertama adalah teknik diskusi. Apa itu teknik diskusi? Diskusi merupakan pengajaran yang berfokus pada cara belajar siswa untuk bisa memecahkan kasus dari sebuah masalah. Metode ini dilakukan oleh 2 atau lebih siswa yang paling berinteraksi. Teknik diskusi adalah aktivitas pembelajaran yang pada penerapannya, siswa akan diberi suatu problem yang bisa berbentuk pertanyaan atau fakta untuk dirundingkan bersama pada sebuah grup belajar. Adapun beberapa langkah-langkah penerapan teknik diskusi yaitu 1. Mempersiapkan rancangan diskusi. 2. Tentukan arah diskusi sehingga diskusi bisa sesuai dengan target belajar. 3. Jumlah anggota grup diskusi disesuaikan dengan karakter dari diskusi dan tujuan. Anggota harus memiliki kualifikasi tertentu agar diskusi berjalan lancar. 4. Masalah yang akan didiskusikan direncanakan dengan baik. 5. Manajemen waktu pelaksanaan diskusi harus ditentukan dengan baik. Macam-macam teknik diskusi. Yang pertama, seminar. Seminar merupakan suatu diskusi yang dipakai guna mencari kesepakatan pandangan dalam menghadapi permasalahan yang sifatnya formal. 2. Sarasehan atau simposium merupakan salah satu macam-macam diskusi yang diselenggarakan guna membahas tentang perasaan-perasaan mengenai sebuah masalah atau pokok persoalan. 3. Diskusi panel merupakan sebuah diskusi yang dipakai guna memperluas wawasan tentang suatu masalah yang sedang hangat dan melibatkan beberapa ahli yang sipil ilmu atau profesi, guna bertindak sebagai seorang pembicara atau penulis. 4. Diskusi kelompok merupakan komunikasi interaksi yang dilakukan oleh 2 individu atau lebih atau dapat berupa sebuah kelompok. 5. Konferensi. Pengertian konferensi adalah sebuah pertemuan atau pertukaran pendapat mengenal masalah yang dihadapi bersama. 6. Lokakarya. Pengertian lokakarya merupakan diskusi atau pertemuan para pakar atau ahli untuk membahas suatu masalah di mana masalah tersebut berada di bidangnya. Adapun beberapa ciri-ciri diskusi. Peserta diskusi ada 2 orang atau lebih. Kedua, terdapat materi yang di dalamnya ada masalah yang harus dipecahkan. 3. Salah satu peserta diskusi ditunjuk menjadi ketua atau leader. Dalam aktivitasnya terdapat arus tukar informasi dalam pendapat. 5. Diskusi harus memiliki output berupa opsi solusi dari masalah untuk dibahas. Adapun beberapa manfaat dan tujuan diskusi. Yang pertama, rumusan masalah yang telah memiliki solusi akan diberikan kepada siswa, sehingga mereka akan paham alur permasalahannya. 2. Agar siswa lebih bisa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. 3. Siswa bisa melakukan penyampaian pendapat secara runtut, sehingga pendapat yang mereka sampaikan mudah diterima. Dan yang terakhir adalah melatih siswa untuk bisa menghargai segala pendapat yang diajukan orang lain, walaupun pendapat tersebut bertentangan. Adapun beberapa penerapan diskusi. 1. Membagi susunan grup diskusi mulai dari ketua, juru tulis, dan peserta. 2. Membuat susunan pembagian tugas setiap anggota. 3. Menstimulasi siswa agar diskusi bisa bergejolak. 4. Menulis setiap gagasan yang dirasa penting. 5. Siswa ditantang untuk bisa menerima setiap pemikiran anggota lain. 6. Membuat diskusi kelompok menjadi nyaman. 7. Mempresentasikan hasil diskusi. 8.
menarik kesimpulan dari hasil diskusi. 9. Melakukan revisi atau evaluasi terhadap hasil diskusi. 10. Hasil dan aktivitas diskusi dinilai untuk digunakan sebagai bahan evaluasi agar diskusi selanjutnya bisa lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu teknik track plays. Apa itu teknik track plays? Teknik track plays secara umum merupakan sebuah strategi pembelajaran yang bisa digunakan oleh para guru untuk memotivasi siswa dalam membagi pengalaman, pengetahuan, ide maupun argumentasi dengan cara yang menyenangkan, yaitu saling melihat dan membaca tanpa perlu ada arahan khusus untuk membacakannya di depan umum. Inti dari trending plays adalah adanya pertukaran yang bersifat sukarela. Hal ini penting karena pada dasarnya akan selalu ada anak merasa tertekan jika diminta berbagi suatu dengan cara mempresentasikannya di depan teman-temannya. Secara umum, untuk melaksanakannya terbagi dalam beberapa tahapan berikut, yaitu yang pertama, guru menjelaskan topik atau tema pembelajaran. Kedua, siswa menuliskan ide, opini, maupun argumen di secari kertas. Ketiga, ini bagian pentingnya. Para siswa kemudian diizinkan untuk bebas berjalan-jalan dan saling membaca tulisan masing-masing, lalu bertukar pikiran dengan siswa lainnya. Keempat, guru melakukan evaluasi dari pembelajaran. Dalam melakukan teknik templates ini, kita dapat memiliki tujuan dan manfaatnya. Ada banyak sekali alasan kenapa seorang guru akhirnya memilih menggunakan trading plays dalam pembelajarannya yang ia lakukan. Berikut ini alasannya. Yang pertama, meningkatkan literasi. Yang kedua, melatih kemampuan menulis. 3. Memberi kesempatan siswa untuk berbagi. Keempat, mengajarkan toleransi dan keberagaman. Kelima, memberi ruang kepada siswa yang pemalu. Keenam, melatih kreativitas. Dan pokok pembahasan yang terakhir adalah role play. Apa itu role play? Menurut Mulyono, role play adalah bermain peran adalah metode pembelajaran diarahkan untuk mengkreasikan peristiwa sejarah, peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Sedangkan menurut Saiful, role play atau bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan dan penghayatan anak didik. Jadi, role play adalah metode pembelajaran di mana siswa memainkan peran dengan menirukan gerakan dan mengembangkan peran tersebut sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi serta menyelesaikan masalah tersebut. Bermain peran pada prinsipnya merupakan pembelajaran untuk menghindarkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertemuan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta didik memberikan penilaian. Adapun tujuan dan manfaat dalam mempraktikkan pembelajaran role play ini adalah untuk memecahkan suatu masalah agar memperoleh kesempatan untuk merasakan perasaan orang lain. Itu dikondisikan dalam tujuan permainan atau teknik role play dalam pembelajaran bahasa. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari pembahasan teknik pembelajaran bahasa. Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah metode dan teknik pembelajaran yang baik yaitu tidak hanya menggunakan atau memicu suatu metode saja, melainkan harus menyelesaikan materi yang diajarkan sesuai metode yang tepat. Selain itu, guru harus bisa kreatif dalam mengajarkan materi di kelas, tidak menonton dan memesankan melalui pilihan metode yang tepat. Sebenarnya teknik pengajaran itu bersifat netral. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.